Baik, selamat malam, Sofi Hoto, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yang terluhur atas sinani Ya. Gunanandini, yang terhormat Romo Ramani, Bapak Ibu sekalian, dan yang terkasih rekan-rekan sedama semuanya. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini dalam acara pembacaan parita untuk ketenangan batin dan kebahagiaan bagi saudara-saudara kita yang sakit. Yang acara yang di uh, kondisikan oleh guys untuk saudara-saudara kita semuanya. Yang tiap Selasa malam kita rutin dengan melalui Zoom. Jadi pada malam hari ini marilah kita semua mempersiapkan diri sebaik mungkin dan mengkonsentrasikan pikiran kita selama pembacaan parita. Baik, saya mulai dengan membacakan nama saudara-saudara kita semua. Bante Jayadamu Tera, Bali. Kedua, Bapak Bambang Abdi dan Pasar Bali. Ketiga, Bapak Didi Haryadi Jakarta. Bapak Harja Wandira Surabaya. Bapak Michael Dale Cornelius atau Kungaritsin Singaraja Bali. Bapak Orin Gailen Cornelius USA. Romo Purnadi Jakarta. Bapak Rudi Suyanto Rengas Dengklok Jakarta. Bapak Sianto Jakarta. Bapak Susanto Jaya Bandung. Bapak Tio Wising Surabaya. Bapak Tirta Himawan atau Macaulung, Jalan Sidosono PDK 4C nomor 110 Surabaya. Bapak Willy Teja Lesmana Bali. Ibu Ami Yusjam Pamulang. Ibu Ang Swigyok Surabaya. Ibu Ari Chandrawati Bali. Ibu Ating atau Panawati Surabaya. Ibu Krisnawati Kamal Jakarta. Ibu Debbie Heva Bian Bekasi, Ibu Emi Jakarta, Ibu Eva Gusti Wulandari Bekasi, Ibu Farida Surabaya, Ibu Gojai Kuat Surabaya, Ibu H. Wicu Jakarta, Ibu Indriati Bernard Gerardin Kalibata, Ibu Kasim Rumah Sakit Agisna Medika Kroya Cilacap, Ibu Kofifi Kurniawan Surabaya. Ibu Ko Juat I Rumah Sakit Adi Husada Undaan D301. Ibu Kusumo Wati Jiaiwa Surabaya. Ibu Lim Ceing umur 92 tahun Surabaya. Ibu Li Jin Solo. Ibu Lipnawati 96 tahun Pasuruan. Ibu Linda Ariwati Rumah Sakit Adi Husada Undaan J308. Ibu Lindawati Malang. Ibu Mariana Ernalini Rumah Sakit Adi Husada Undaan D301. Ibu Megawati Sugiarta Denpasar. Ibu Niketut Chandra Wiratmi. Ibu Sherly Hawiono Surabaya. Ibu Sutiarti Riawan Jakarta. Ibu T. Kianko Rumah Sakit Adi Husada Undaan D308. Ibu Tintin Bali, Ibu Ciong Melia Chandra Surabaya, Ibu Triwulan Handayani Bekasi Jawa Barat, Ibu Waluyo Surabaya, Ibu Winis Perumahan Geraha Family Blok G nomor 12 Surabaya, Ibu Yani Denpasar Bali, Ibu Yeni Listiawati Malang, Ibu Yoni Widyastuti Sutanta Ateng Serang, Ibu Yunita Halim Palembang, Saudara Hendra Irawan Kapasan Surabaya yang sedang sakit tumor kelenjar getah bening. Saudara Vincenzo Surabaya. Saudari Dewa Ayu Novayanti Wibawa.
Saudari Jenny Suwan Pranoto, Surabaya. Saudari Lisa Agnes Pratiwi, Denpasar, Bali. Saudari Shirley Lee, Jakarta Utara. Saudari Wen Xiuqin, Surabaya. Adik Brian Alvero Jusianto, Jakarta. Anak Felicia Angela Hartanto, Manado. Anak Kaluna Naharto, Kalijudan Taruna 3 nomor 30, Surabaya. Anak Leon, Surabaya. Baiklah, sebelum kita memulai pembacaan parita, marilah kita bersama-sama mengagungkan Guru Agung kita Buddha Gautama dengan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Yamamha komayang Bhagawantang saranang kata Yono Bhagawasatta Yasacamayang Bhagavato Dhammang Rocema Imehi Sakarahitang Bhagawantang Sasadhammang Sasawaka Sangkang Abhipujayama. Baiklah, kita akan memulai pembacaan parita pada malam hari ini. Marilah kita menyatukan tekad dan niat dengan pembacaan parita suci. Semoga dengan keyakinan kita pada Sang Tiratana dan kekuatan kebajikan serta kekuatan parita suci akan mengondisikan saudara-saudara kita segera memperoleh kesembuhan. Pembacaan parita malam hari ini akan dipimpin langsung oleh yang terluhur Atasilani Gunanandini. Kami persilakan Sila. Terima kasih Bu Hermin atas waktu dan kesempatannya. Mari Ibu Bapak semuanya kita mengarahkan pikiran kita untuk melakukan kebajikan dengan memberikan kualitas dengan harapan semoga sahabat Dhamma semuanya yang saat ini sedang menderita sakit terbebas dari penyakit dan semoga mereka yang sedang menderita duka terbebas dari segala duka. Semoga semuanya berbahagia. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami.
Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho wicacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisa dhammasarati satta dewa manusanang buddho bhagavati swaghato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang weditabo winyuhi ti supatipanno bhagavato sawaka sangho Ujupatipanno bhagavato sawaka sangho Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho Samicipatipanno bhagavato sawaka sangho Yadidang cattari purisa yugani atta purisa puggala esa bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo dakineyo anjalikaraniyo anuttarang punyakhetang lokasati Nathime saranang anyang buddho me saranang war etena sacawacena sotite hotu sabbada Nathime saranang anyang dhamme saranang etena sacawacena sotite hotu sabbada Nathime saranang anyang sangho me saranang wara etena sacawacena sotite hotu sabbada yang kinci witang idhawa hurang wasage suwayang ratanang panitang nanong samang adhitathagaten idam pibuthe ratanang panitang ete nasa cena suati hotu kayang wiragang amatang panitang yad jaga sakyamuni samahito nate nadami nasama hikinci idam pidaming ratanang panitang etena sacena sua tihotu yang Buddha setho pariwan nayi sucing
samadimanan tarikannya mahu samadina tena samona wijati idam pidame ratanang panitang etena sace nasuat hihotu ye pugala atasata pasata catari eta niyuga nihonti teda kinenya sugata sasawaka ete sudin nang nimaha bhalani idam pisanghe ratanang panitang ete nasace nasuati hotu yesu payuta manasa daling nikamino gotamasa sanam he te patipata amatang wigahya ladha muda nibuting bunjamana idam pisanghe ratana panitang etena sace nasuati hotu kinang purana nawang disambhawang wirata cita yatike bawasmi tekinadica awiruhi canda nibhanti dira yatayam padipo idam pisanghe ratanang panitang etena sace nasuati hotu metancasa balokasming manasambhavaye aparimanang udhang adocatiriyanca asambadang awerang asapatang tidhancarang nisinong sayano yavata savigatamidho etang sating aditeya brahmametang viharang idamahuditinca anupagama silawada saning nasampanno kati suwining yagedang nahijatugap baseyang punare ti bojangho sati sanghato dhamma vijayo tatha wiriyam pitipasati bojangga catatha pare samadhupe kabojangga satete sabadasina munina samadakata bhavita bahulikata sangwatanti abinyaya nibbana
ya cabudia etena sacawa cena sotite kotu sapada ekasming Samayenato mogala nancakasapang gilane Kite diswa bucangge sata desayi te catang abinanditwa roga mucing sutang kaning nasa cawa cena so tite ho tu sabada ekada damarajapi gelanye bipilito cundat here natanye banang petwa nasadar Samo bitwa caan badatam mahakadaha naso ete nasa cawa cena so tite ho tu sabada pahinate caan bada Sinan pimahe sinang magahata kilesa pata nupati dammatang etena sacawa cena so tite hotu sapada Sakatwa Buddharatanang Osatang Utamang Hitang Dewa San Buddha Tejen Asotina Nasantu Padawa Sabe Duka Upasame Tute Sakatwa Dhammaratanang Osatang Utamang war Parila pasamanang damate cena sotina nasantu padawa sabe baya upasamin tute sakatwa sanggaratanang O satang utamang orang akuning ning sanghate cena sotina santu padawa sabe roga pasamin tute dengan memuja kepada mustika Buddha yang bagai obat mujarab nan mulia, yang bermanfaat bagi para dewa dan manusia. Semoga segala rintangan sirna, semoga semua derita Anda musnah, berkat kekuatan Sang Buddha, dengan memuja pada mustika Dhamma, yang bagai obat mujarab nan mulia, sebagai pereda kegelisahan. Semoga segala rintangan sirna, semoga semua ketakutan Anda musnah berkat kekuatan Dhamma dengan memuja pada mustika Sangha yang bagai obat mujarab nan mulia, yang patut menerima sajian, patut menerima suguhan. Semoga segala rintangan sirna, semoga semua penyakit Anda musnah berkat kekuatan Sangha.
sabba buddha nubhavena sabba dhamma nubhavena sabba sangha nubhavena buddha ratanang dhamma ratanang sangha ratanang tinang ratananang anubhavena catura siti sahasa dhamma kandanubhavena pitakataya nubhavena cinasa waka nubhavena sabbete roga sabbete bhaya sabbete antaraya sabbete upadawa sabbete dunimita sabete awamanggala winasantu ayuwat dako danawat dako siriwat dako sawat dako nawat dako hawat dada dukaro gabhaya wera soka satu jupat dawa aneka antara ya piwina santu jate jasa jaya siddhidanang labhang soti bagyang sukang balang siri ayu cawan no cabhokang wudhi caya sawa satawa saca ayu caci wasiti bawantu te bawatu sab bamanggalang rakhantu sabba dewata sabba buddha nubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba dhamma nubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sangha nubhavena sada soti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Dengan kekuatan semua Buddha, dengan kekuatan semua Dhamma, dengan kekuatan semua Sangha, dengan kekuatan ketiga mustika, mustika Buddha, mustika Dhamma, mustika Sangha, dengan kekuatan 84 kelompok 84.000 kelompok Dhamma, dengan kekuatan Tipitaka, dengan kekuatan siswa-siswa sang pemenang, semoga semua penyakit, semua ketakutan, semua rintangan, semua musibah, semua tanda-tanda buruk, semua malapetaka Anda menjadi lenyap adanya. Semoga Anda senantiasa berusia panjang, berkekayaan melimpah, berkemuliaan luhur, berpengaruh luas, berkekuatan besar, berparas bagus, dan berkebahagiaan dalam. Semoga penderitaan, penyakit, rasa takut, permusuhan,
kesedihan, seteru, musibah, serta segala macam rintangan apapun, semua lenyap berkat kekuatan ini. Semoga kemenangan, keberhasilan, harta, perolehan, keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan, kekuatan, kemakmuran, panjang umur, paras bagus, kesejahteraan, kemajuan, kemasyuran, usia 100 tahun, dan keberhasilan hidup ada pada Anda. Semoga terjadilah semua keberkahan, semoga semua dewa melindungi, dan dengan kekuatan semua Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga terjadilah semua keberkahan, semoga semua dewa melindungi, dan dengan kekuatan semua dhamma, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga terjadilah semua keberkahan, semoga semua dewa melindungi, dan dengan kekuatan semua sanggaha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Sadu, 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 sadu. sadu. Terima kasih Sila. Selanjutnya, setelah pembacaan parita, mari kita melengkapi dengan menambah lagi satu kebajikan. Kita bermeditasi yang akan dipimpin langsung oleh yang terluhur atas Silani Gunana Lindi. Mari silakan Sila. Baik, Bapak Ibu, mari semuanya mempersiapkan diri untuk sejenak kita berlatih, bertekad mengembangkan kualitas-kualitas luhur dalam batin kita masing-masing dan berusaha mengikis serta menyingkirkan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam batin kita masing-masing. Kita ungkapkan kuncaran kebahagiaan bagi diri sendiri dan juga bagi semua makhluk. Semoga semua sahabat dhamma kita yang saat ini sedang mengalami sakit, terbebas dari rasa sakit. Semoga mereka juga terbebas dari rasa kebencian. Semoga mereka juga bebas dari rasa permusuhan, serta mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka masing-masing. Semoga semuanya berbahagia. Mari kita pancarkan uncaran-uncaran luhur ini dalam batin kita masing-masing. Meditasi kita lanjutkan.
Semoga dengan munculnya kualitas-kualitas luhur dalam batin kita masing-masing, mengarahkan sukacita, kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian batin untuk diri sendiri, untuk orang-orang yang berada jauh ataupun dekat, dan untuk semua makhluk. Semoga mereka semua terbebas dari penderitaan. Semoga mereka semua dapat mempertahankan kebahagiaan yang telah mereka peroleh. Semoga semuanya berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sabi sata bawantu suki tata. Sadu, 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 sadu. sadu. Terima kasih Sila. Untuk selanjutnya, Anusasana yang akan disampaikan oleh Atasilani Gunanandini. Kami persilakan Sila. Mungkin kalau diberikan kesempatan nanti ada yang mau bertanya. Baik, Silakan. terima Ya, 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 baik. Terima kasih, Bu Hermin. ya. Selamat malam, Ibu Bapak semuanya, Romo dan Ramani yang saya hormati dan banggakan. Pada kesempatan malam hari ini, sedikit saya akan menyampaikan pesan Dhamma Anusasana dalam rangka memberikan makanan batin untuk semuanya yang hadir pada malam hari ini ataupun yang mendengarkan. Ibu Bapak serta hadirin sekalian, pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan pengembangan meta. Mungkin di antara Rama, Ramani, Ibu Bapak sekalian sudah sering membacakan kalimat di dalam Karania Metta Sutta. Ya, dan Sang Buddha menjabarkan atau menjelaskan uraian sutta ini bukan hanya sekedar untuk melatih para biku ataupun para siswa di zaman itu untuk memiliki pikiran yang penuh meta, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan kualitas-kualitas luhur dalam batin setiap orang yang mengetahui manfaat dari meta ini. Meta sering diterjemahkan atau diartikan sebagai cinta kasih. Dan cinta kasih ini sebenarnya memiliki makna yang lebih luas. Esensinya dibandingkan kita hanya sekedar mengucapkan semoga saya bahagia atau semoga Anda berbahagia. Meta yang sesungguhnya itu bukanlah objek meditasi. Tetapi meta ini adalah kualitas luhur yang memang harus dikembangkan dalam batin setiap individu. Nah, objek dari meditasi meta adalah makhluk hidup, makhluk, atau satwa, atau orang-orang yang terlihat nampak, yang jauh ataupun yang dekat ataupun yang tidak nampak. Nah, di sini sedikit saya akan menguraikan di dalam Karania Metta Sutta, dan ini sangat penting untuk dipahami oleh ibu bapak sekalian, kait karena sutta ini merupakan sutta yang sering sekali dibaca. Tetapi kalau kita tidak memahaminya, ini akan menjadi salah pandang atau salah pengertian, seperti itu. Nah, di dalam sutta ini sebenarnya dijelaskan terkait beberapa syair di dalamnya, yaitu syair pertama dikatakan, inilah yang patut dikerjakan oleh ia yang tangkas dalam hal yang berguna, yang mengantar ke jalan kedamaian. Jadi Karania Metta Sutta ini sebenarnya bukan hanya memiliki manfaat dari aspek pengembangan meta itu memiliki pikiran cinta kasih saja. Tetapi dengan mengembangkan meta ini, batin seseorang itu memiliki kualitas yang unggul, yaitu kedamaian. Bahkan walaupun kita sedang didera oleh sakit atau penyakit, atau bahkan di saat-saat kita ini sedang dalam kondisi sehat, fisik, merasakan kenyamanan secara fisik sementara, begitu. Nah, untuk menjadikan batin kita itu memiliki kedamaian, maka seseorang itu harus dikatakan memiliki kecakapan, sako, kemudian uju, jujur, dalam bahasa Palinya uju, jujur. Kemudian ada suhuju, suhuju itu dulu diartikan sebagai sungguh jujur atau dikatakan tulus, begitu. Nah, kemudian juga
dikatakan harus memiliki sifat mudah dinasihati, suwaco, ya. Kemudian lemah lembut, mudu, dan juga anati mani, tidak sombong, ya. Nah, kenapa di awal Karania Metta Sutta ini dijabarkan istilah-istilah atau uncaran-uncaran kalimat luhur yang dikatakan sebagai penopang ya kedamaian batin. Karena ketika seseorang itu berada dalam kualitas batin meta, ya, semestinya batinnya itu sudah terbebas dari rasa membenci, rasa memusuhi. Begitu. Dan ketika seseorang itu ingin mengembangkan meta dalam batinnya, kualitas-kualitas ini harus berkembang juga di dalam diri setiap orang, begitu. Jadi memiliki kejujuran, dan orang yang jujur itu dikatakan sebagai orang yang punya meta. Karena orang yang jujur itu tidak mengharapkan orang lain menderita, termasuk dirinya sendiri itu menderita. Maka dikatakan mereka yang mengembangkan kejujuran, maka dikatakan mereka praktik meta. Nah, demikian juga orang yang tulus. Orang yang tulus itu artinya adalah orang yang sungguh-sungguh memiliki kesamaan pikiran, ucapan, dan perilaku. Jadi apa yang dipikirkan, yang diucapkan, kemudian apa yang dilakukan, ya tulus itu artinya dengan niatan baik, maka yang diucapkan dan yang dilakukan itu pun juga dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ini dikatakan sebagai sifat tulus. Dan orang yang punya sifat tulus itu juga dikatakan punya meta. Ya, ketika seseorang mau mengembangkan meta, maka dia juga harus punya ketulusan hati. Nah, kemudian juga sebagai orang yang mudah dinasihati. Ya, orang yang mudah dinasihati juga ciri-ciri dari orang yang bisa mempraktikkan meta. Karena mudah dinasihati ini, ya misalkan sedang dalam kondisi sakit, sudahlah istirahat dulu, gitu ya. Nah, kemudian kadang-kadang kalau orang tidak mudah dinasihati, ngeyel, alah, saya nggak apa-apa, ya. Begitu kerja keras, pingsan, ya. Nah, mudah dinasihati ini artinya juga orang yang dikatakan punya meta, ya. Punya meta itu artinya adalah tidak keras kepala. Dia menerima ya arahan anjuran baik dari pihak lain yang membawa pada perkembangan batin, perkembangan perilaku, perkembangan ucapan yang baik dalam dirinya. Tetapi kalau dia tidak mudah menerima nasihat yang baik ya dari orang bijaksana, maka orang ini untuk mengembangkan meta pun juga sulit karena pikirannya masih ada kebencian begitu. Nah, demikian juga sifat lemah lembut. Artinya lemah lembut ini bukan karena ya dia itu bahasanya itu lambat sekali bicaranya. Ya, matur nuwun, terima kasih, bukan begitu. Tapi lemah lembut itu punya hati yang lembut, punya hati yang halus dalam menangkap sesuatu, tidak kasar, tidak gerusa-gerusu begitu ya. Nah, ini juga dikatakan orang yang punya meta. Jadi kelembutan hati itu juga muncul karena sifat mudah dinasihati. Nah, demikian juga menjadi tidak sombong, tidak memunculkan pembandingan diri terhadap pihak lain ya. Oh, saya sekarang ini sehat, ya dia sedang sakit. Aku ini loh masih lebih beruntung begitu. Ya belum tentu. Kita sehat ini baru sementara. Ya teman-teman kita yang saat ini sakit memang kondisi fisiknya sedang mengalami perubahan begitu. Maka kita juga harus tidak boleh sombong ya dengan diri kita yang nyaman, masih sehat ini, kita masih bisa menggunakan manfaat-manfaat kebajikan dari tubuh fisik yang baik ini. Ya, intinya tidak sombong. Seseorang mau mengembangkan meta, dia harus bisa mengembangkan sifat-sifat yang ada di dalam syair pertama ini. Nah, sifat lain dari meta bisa berkembang ketika mereka juga punya rasa puas atas hal yang diri sendiri miliki, yang disebut sebagai santu sakoca, ya santu sakoca. Di situ dikatakan orang yang punya rasa puas itu juga dikatakan punya meta, ya punya puas, rasa puas dengan apa yang diri sendiri miliki. Saat ini sekalipun kondisi fisik ya yang dianggap milik ini, walaupun itu bahasa konvensional ya, dianggap tubuh ini milik ini sedang sehat, ya kita berpuas dengan tubuh jasmani yang sehat. Saat nanti mengalami kondisi sakit, bagaimana kita pun juga
bisa menerima keberadaan sakit ini sebagai fenomena perubahan, kemudian berusaha untuk menyembuhkannya sementara waktu dengan minum obat, dengan beristirahat, dengan merawat tubuh ini sementara waktu. Dan ini juga dikatakan bentuk meta terhadap diri sendiri. Ya, kita merawat tubuh sendiri ini artinya juga bentuk meta. Kita juga membantu orang lain, itu pun juga bentuk meta. Jadi berpuas hati atas hal yang diri sendiri miliki ini pun juga salah satu ciri khas dari meta. Kemudian menjadi orang yang mudah dirawat. Subharu, Cak. Ya, Subharu itu artinya mudah dirawat. Jadi bagaimana kita ini saat sehat ya tidak apa ya banyak keinginan begitu. Ya, mau ini, mau itu. Nanti begitu sakit juga rewel begitu. Ya, susah dirawat. Itu pun juga akan menjadikan diri kita ini orang yang tidak bahagia, ya, penuh kesulitan, penuh kebencian terhadap apa situasi yang kita hadapi saat ini. Maka jadilah orang yang mudah dirawat, ya, baik itu dirawat oleh diri sendiri ataupun dirawat oleh orang lain, begitu. Nah, kemudian hidupnya menjadi tidak repot. Sebenarnya tidak repot itu adalah tidak merepotkan diri dengan hal-hal yang tidak berguna, ya. Banyak hal di sekitar kita ini sebenarnya tidak begitu urgensi kita butuhkan. Tapi karena kita itu terlalu, bahasa umumnya orang sekarang itu rempong begitu ya, terlalu repot. Nanti mau pergi kemana harus bawa ini itu, padahal itu sendiri tidak terlalu urgensi begitu untuk diri kita. Nah, kita ini kadang-kadang hidupnya direpotkan oleh hal-hal yang tidak begitu berguna di sekitar kita. Baik itu apa yang kita bawa ataupun apa yang kita kerjakan. Begitu. Sehingga ketika kita tidak bisa memilah-milah apa yang bermanfaat dan apa yang tidak bermanfaat, atau apa yang berguna dan apa yang tidak berguna, itu dikatakan hidup kita itu repot. Ya, hidup kita itu penuh dengan kesibukan yang sebenarnya tidak ada esensi utama untuk manfaat bagi diri sendiri. Begitu. Nah, ini juga sifat dari meta itu salah satunya adalah memiliki apa keco, ya, tidak repot hidupnya. Nah, kemudian bersahaja hidupnya. Bersahaja itu artinya hidupnya sederhana. Itu pun juga merupakan praktik meta. Ya, praktik meta itu artinya, nah, bersahaja itu kenapa dikatakan sebagai praktik meta? Karena hidup yang bersahaja, hidup yang sederhana itu juga merupakan salah satu ciri orang yang mudah dirawat. Sederhana itu bukan berarti orangnya pelit, ya. Bukan juga orang yang istilahnya miskin, tidak. Ya, orang itu bisa saja hidupnya berkecukupan, kaya raya. Ya, tetapi dia memilih hidupnya itu tidak repot. Ya, hidupnya itu bersahaja, hidupnya sederhana saja. Ya, tidak membuang hal-hal atau kehidupannya atau waktunya itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat begitu. Nah, ini dikatakan hidupnya bersahaja. Salah Bukawuti. Nah, kemudian memiliki indria yang tenang, satindrio. Satindrio ini juga ciri dari meta. Ya. Nah, orang yang punya meta itu indrianya tenang. Ya. Kenapa? Karena batinnya itu bebas dari keserakahan, bebas dari kebencian. Begitu. Nah, kalau orang itu punya kemelekatan terhadap hal-hal yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, pasti indrianya itu tidak tenang. Begitu. Dan ini sudah terbukti begitu. Sudah bisa juga dilihat baik itu pada diri kita sendiri ataupun pada pihak lain. Begitu kita itu ada kebencian, ada ketidaksenangan pada diri sendiri ataupun orang lain. Misalkan pada saat sehat kita menyenangi tubuh kita, fisik kita sehat, tapi pada saat sakit kita membenci, ya. Ini pun juga dikatakan indria kita menjadi tidak tenang, ya. Indria kita menjadi sulit untuk berdamai, begitu. Nah, maka kalau kita mau punya meta, sekalipun sedang sakit, ya, kita anggap sakit ini sebagai fenomena perubahan yang sifatnya juga tidak kekal, ya, dan akan berlalu juga. Nah, maka batin kita menjadi tenang menghadapi perubahan itu. Nah, kemudian di sini juga menjadi orang yang nipako, ya, nipakoca itu juga ciri dari meta. Nipako ini artinya adalah penuh pertimbangan, ya. Penuh pertimbangan ini bukan berarti menjadi orang yang ragu-ragu, maju mundur, mau baca parita atau enggak, ya, mau pilih di rumah atau pergi ke wihara, bukan seperti itu, ya.
Tapi nipako ini penuh pertimbangan, artinya orang ini punya kebijaksanaan dalam menimbang ya apa yang baik dan apa yang tidak bermanfaat begitu. Apa yang merugikan bagi diri sendiri dan apa yang merugikan ya bagi orang lain yang tidak patut untuk dipilih begitu. Nah, ini dikatakan sebagai penuh pertimbangan begitu. Jadi penuh pertimbangan ini didasarkan karena memiliki kebijaksanaan, memiliki wisdom ya di dalam pikirannya, memiliki pandangan benar. Nah, ini dikatakan nipako, Cak. Jadi bukan karena ragu-ragu, ya, bukan karena dia itu disebut sebagai orang yang ragu-ragu, kemudian disebut sebagai penuh pertimbangan, tidak. Penuh pertimbangan ini karena tahu akan manfaat dan bukan manfaat. Tahu akan sesuatu yang mengarah pada lenyapnya penderitaan dan apa yang bukan mengarah pada padamnya penderitaan. Jadi di sini istilah kata nipako, Cak, ya artinya adalah penuh pertimbangan. Nah, ada juga di sini ketika hidupnya memiliki penuh pertimbangan, ya sifat sopan juga berkembang. Ya, orang yang sopan itu orang yang punya meta. Ya, artinya mau menghargai pihak lain. Ya, dalam tutur kata, dalam perilaku, ya dalam pikiran. Tapi kalau orang itu tidak punya rasa sopan, ya mau nggak menghargai orang lain? Ya, apalagi meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Nah, itu ciri-ciri dari kebencian. Nah, orang yang punya meta itu tidak seperti itu. Orang yang punya meta akan bersikap sopan, baik itu kepada orang tua, orang yang lebih tua, guru, ya bahkan orang yang masih muda sekalipun mereka pun juga dihargai dengan sikap sopan, tutur kata yang baik, begitu. Dan sopan itu ciri dari meta, begitu. Ciri dari meta. Kemudian tidak melekat pada keluarga-keluarga. Tidak melekat pada keluarga-keluarga ini bukan berarti keluarga kita sendiri ya, tapi juga keluarga orang lain yang membawa sumber kesenangan ataupun kebencian, kemelekatan begitu. Nah, artinya kita itu ya baik boleh kepada semua orang, ya bukan hanya pilih-pilih, oh orang itu karena pernah membantu saya jadi dia harus kita baiki, atau khusus orang-orang itu saja, begitu, tidak. Tapi kepada semua orang yang mereka butuh meta, butuh kasih sayang dari apa yang penting atau apa yang perlu kita kembangkan, begitu. Dan ini juga merupakan praktik pemancaran meta begitu. Nah, kemudian ketika seseorang sudah dikatakan memiliki sifat-sifat ini, ya, maka dia dikatakan sebagai orang yang tidak berbuat kesalahan walaupun kecil, yang dapat dicela oleh para bijaksana. Nah, orang akan berhati-hati ya dalam berucap, berpikir dan bertindak, ya. Karena punya potensi ketika kita itu melakukan kesalahan, ya itu bisa dicela oleh para bijaksana. Ya walaupun dikatakan celaan ataupun pujian itu tidak bisa kita hindari. Ya, tapi kalau kita ini dicela oleh orang bijaksana, maka kita harus berhati-hati. Ya, harus berhati-hati. Tapi kalau dicela oleh orang tidak bijaksana, ya abaikan saja. Ya. Contohnya, oh kamu ini kok nggak pernah kumpul-kumpul ya ke mall gitu. Kamu kok terlalu sering ke wihara. Ya nggak apa-apa. Ya, itu dicela oleh orang yang tidak bijaksana. Nah, tapi kalau kita dicela oleh orang bijaksana sedikit saja, misalkan ya, kita menjadi orang yang selebor, menjadi orang yang banyak bicara begitu ya. Kemudian ada orang bijaksana itu mengatakan, oh kita ini lebih baik mengembangkan sifat tenang dengan mengurangi bicara, misalkan begitu. Nah, maka kita harus berhati-hati, harus introspeksi diri. Nah, ini dikatakan mereka pun juga punya meta ya terhadap hal-hal di dalam dirinya, apa yang dipikirkan, diucapkan, dan diperbuat, begitu. Nah, lalu ini yang utama. Apa sih sebenarnya praktik meta yang harus kita aplikasikan ya? Nah, menjadi bersiaga dalam ujaran cinta kasih. Ini kalimat yang istimewa, Ibu Bapak, yang harus kita ingat di dalam Karania Meta Sutta itu. Bersiaga dalam ujaran cinta kasih. Nah, kadang kita berpikir praktik meta itu dikembangkan pada saat kita itu duduk diam meditasi saja. Kita ketika saat itu mengembangkan meta. Padahal pemikiran meta atau hal-hal bajik yang tadi disampaikan di atas sebelumnya itu, mestinya itu menjadi nilai-nilai luhur yang harus kita siagakan di dalam batin kita. Begitu. Dan bersiaga dalam ujaran dalam meta itu dikatakan batinnya bebas dari pikiran membenci, pikiran menyakiti. Begitu.
Dan yang ada adalah misalkan ada hal yang tidak menyenangkan, baru saja dikritik orang gitu ya. Karena kita itu punya sikap siaga ya dalam ujaran meta itu kita tidak langsung bereaksi buruk begitu. Tapi memunculkan pengertian benar dulu. Oh, dia mungkin mengkritik saya atau menasihati saya seperti ini, tujuannya adalah untuk ya membuat saya lebih baik ke depannya begitu. Jadi semoga dia yang memberikan nasihat baik ini berbahagia begitu. Tapi kalau kita itu tidak bersiaga dengan ujaran meta itu, maka kita dikatakan sebagai orang yang lengah, orang yang belum memancarkan meta, orang yang belum dapat mengembangkan meta di dalam dirinya. Nah, ini loh bagian-bagian yang sangat penting. Dan ujaran meta ini harus diberikan kepada semua makhluk. Ya, makhluk hidup apapun yang ada, baik yang goyah ataupun yang kokoh. Yang goyah itu bukan berarti mereka yang istilahnya mudah oleng begitu ya, bukan ya, Ibu Bapak ya. Tapi yang goyah ini adalah makhluk-makhluk yang masih tergoyahkan oleh keinginan atau kesenangan-kesenangan indria, begitu. Jadi yang goyah di sini itu bukan makhluk yang mudah oleng ya, mudah ditiup angin terbang begitu bukan ya. Nah, goyah ini maksudnya tergoyahkan oleh keinginan-keinginan nafsu indria. Dan juga termasuk orang-orang yang sudah kokoh. Kokoh ini orang-orang yang sudah kokoh tidak tergoyahkan oleh keinginan-keinginan nafsu indria. Yang artinya mereka para Arya, para bijaksanawan. Ya, kita pun juga harus punya meta. Ya, jangan jangan menjadi lengah. Ya, kita tidak tahu orang itu sudah memiliki kualitas yang sebagaimana. Kemudian karena hal yang tidak menyenangkan, kemudian kita membenci mereka. Siapa tahu mereka sudah menjadi seorang Arya, kita sendiri menjadi rugi. Ya, maka meta itu harus dikembangkan pada semua makhluk juga, baik yang punya, yang kokoh, begitu. Yang tampak ataupun yang tidak tampak. Kira-kira konteksnya kalau melihat istilah kata yang tampak dan tidak tampak itu apa, Ibu Bapak? Hantu gitu ya. Padahal yang tampak ataupun tidak tampak itu konteksnya bukan selalu makhluk halus ya. Nah, sekarang ini di Zoom ini ada tampak Ibu Hermin, ada Romo Edi, ada teman-teman semuanya ini tampak. Tapi yang tidak tampak banyak yang sedang sakit. Mungkin ada makhluk yang jauh di seberang sana, semut atau apa yang tidak terlihat oleh mata kita, ya, penglihatan kita. Nah, mereka juga disebut sebagai makhluk yang tidak tampak, ya. Jadi meta ini patut kita kembangkan. Kalau ibu bapak punya meta untuk diri sendiri, itu akan sangat membantu. Sekalipun sakit, tapi ya batin kita tidak dipenuhi penderitaan. Memang ajaran Buddha itu tidak bisa mengubah perubahan, ibu bapak. Tapi ajaran Buddha membantu kita, ya, untuk bisa menyikapi perubahan dengan bijaksana. Nah, sehingga batin kita menjadi tenang, menjadi damai, dan tidak lagi membenci situasi, kondisi, ataupun orang-orang di sekitar kita. Nah, inilah obat ya, obat batin singkat ya terkait dengan ulasan dari sebagian ya Karania Metta Sutta yang patut untuk Ibu Bapak ingat dan juga kembangkan dalam keseharian supaya manfaat dari membaca suta ataupun membaca parita di malam hari ini benar-benar dirasakan oleh Ibu Bapak sekalian. Terima kasih dan anumodana. Semoga semuanya berbahagia. Sotihotu, Namo Buddhaya. Satu. Terima kasih Sila. Jadi bisa disimpulkan dalam kita mengembangkan meta itu harus selalu diimbangi dengan kebijaksanaan begitu Sila ya. Betul, Bu Hermin. Orang yang punya meta, di sana juga ada kebijaksanaan. Tentunya utamanya punya sifat-sifat luhur yang ada di dalam Karania Metta Sutta tadi. Ada jujur, tulus, dan sebagainya itu. Ya mungkin saya berikan kesempatan kepada Romo Ramani, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mungkin punya unek-unek mau penjelasan dari Sila, dipersilakan mengajukan pertanyaan. Berikan waktu. Ya, silakan. Silakan. Sudah punya meta semuanya malam hari ini. Sudah terpancar metanya ini. Namo Buddhaya. Itu Namo Jenny itu. Buddhaya. Pertama itu, Hermin. Iya, silakan Jenny ya. Namo Buddhaya, Sila Gunanandini. Ya, Namo Buddhaya Jenny.
Mohon saran Sila, bagaimana sikap kita terhadap orang yang pernah berbuat salah, memberi saran yang salah fatal dalam kehidupan kita, dan kita masih dekat dengannya, dan sudah ada benih-benih kebencian akibat fatalnya kehidupan kita akibat saran orang itu. Saran dari Sila Gunanandini gimana supaya kebencian ini itu hilang dan hidup saya tuh bisa tenang gitu, nggak ada membenci lagi. Terima kasih. Bagus ya. Setidaknya begini, memang ya Jenny, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kita tidak menutup kemungkinan akan memungkinkan berasosiasi dengan orang-orang seperti itu. Nah, Jenny tahu kalau saran itu adalah saran yang salah. Saat ini sudah tidak mengikuti saran itu adalah hal yang baik. Mungkin sebelumnya kurangnya kelengahan kita, kurangnya pengetahuan kita, sampai akhirnya kita mengikuti saran yang salah itu. Nah, kemudian begitu kita sekarang sudah tahu, ya sudah, kita kan sudah tahu benar dan salahnya ya. Orang yang menganjurkan kita itu juga pada saat itu pun juga kurang bijaksana. Tetap kita boleh memancarkan meta terhadap orang itu, semoga orang itu punya kebijaksanaan ke depannya dan bisa menjadi lebih baik. Termasuk saya juga terhindar dari ucapan-ucapan yang salah, baik itu dari orang lain ataupun dari diri sendiri. Itu harus ada dimunculkan ya. Apa yang sudah lewat tidak bisa kita tarik gitu. Tapi bagaimana sikap kita sekarang punya meta itu justru lebih penting dibandingkan dengan pada saat kita itu sebelumnya tidak punya kebijaksanaan seperti itu ya Jenny ya. Jadi sikap kita Apakah gimana sudah kalau jelas Jenny? jadi bagaimana sikap kita kalau setiap muncul ada kebencian itu mengingat-ingat yang dulu itu? Apa yang Ya, harus dilakukan? kalau muncul seperti itu, ya, kalau masih muncul kebencian, sampaikan kepada diri sendiri. Pikiran membenci ini membahagiakan atau membawa pada penderitaan, gitu. Kalau pikiran membenci ini membuat ketidaknyamanan, ya sebaiknya kita melepaskan. Renungkan hal baik itu, ya. Kemudian ingat sisi baik dari orang itu. Kalau itu tidak bisa, renungkan bahwa pikiran membenci itu sebab akan mengakibatkan penderitaan kita. Begitu. Ya. Maka sebagai orang yang waspada, ya akan berusaha meminimalisir atau bahkan menyingkirkan begitu ada pikiran membenci terhadap orang. Yang rugi diri kita kalau kita punya kebencian, bukan orangnya. Yang dibenci santai-santai aja. Kita sudah buat karma buruk dengan muncul pikiran membenci itu. Rugi dong kita. Begitu ya, Jenny ya. Terima kasih. Ya. Baik. Ya. Dan yang lain silakan. Tidak ada Yorin, tidak ada pertanyaan yang ingin dia Ramani, saya mau tanya. Nah, Romo Herman silakan. Romo, baik. Namo Buddhaya, Sila. Namo Buddhaya, Romo. Ya, saya cuma mau kasih pendapat ya mengenai tadi penjelasan dari Sila mengenai Karania Metta Sutta itu ya Sila dari sebagian penjelasannya. Nah, seperti kita ketahui bahwa Parita atau Karania Metta Sutta ini kan diberikan Sang Buddha kepada para biku, dasar 500 biku yang betul berwasa di satu tempat ya, di hutan kayaknya ya. Benar. Kemudian para biku itu diganggu oleh makhluk yang ada di sana. Benar. Nah, kemudian melaporkan kepada Sang Buddha. Sang Buddha memberikan Karania Metta Sutta untuk dilantunkan maksudnya. Nah, kalau dari seperti cerita itu seolah-olah perspektif kita bahwa Karania Metta Sutta itu dibacakan untuk mengusir makhluk yang ada di sekitar itu kan. Ya, sampai sekarang pun
kalau kita lihat bahwa kalau misalnya mau ada makhluk apa, suruh baca karya Meta Sutta gitu kan ceritanya. Nah, sehingga karya Meta Sutta itu sepertinya pengusir makhluk halus gitu loh. Ternyata setelah kita pelajarin lagi, kita baca lagi, itu ternyata maknanya itu semuanya itu adalah praktek yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memunculkan meta gitu maksudnya. Nah, itu betul. yang perlu dijelaskan itu lagi, karena kadang-kadang kita sebagai umat Buddha itu merasa parita karana meta sutta itu untuk mengusir makhluk gitu, sila. Ternyata semua sutta yang diajarkan oleh Sang Buddha itu harus dipraktekkan. Nah, termasuk Manggala Sutta juga. Yaitu mungkin yang saya sampaikan kira-kira sila. Ya, betul sekali. Ya, ini bagus ya, tanggapan dari Romo Herman itu adalah menguatkan. Jadi memang banyak ya cara pandang seperti itu Romo di masyarakat, bahkan umat Buddha sendiri berpikiran bahwa dengan membacakan karannya Metta Sutta itu tujuannya adalah untuk mengusir makhluk halus. Padahal justru itu mengusir ya pikiran benci kita sendiri, pikiran memusuhi kita sendiri, pikiran yang dipenuhi oleh kegelisahan karena masih munculnya kemelekatan terhadap kebencian ataupun kesenangan. Nah, seorang yang punya meta ini luar biasa. Jika dia bisa mengembangkan hal itu di dalam aktivitasnya sehari-hari, ya, kebencian terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan itu akan tuntas begitu. Dan itu sangat membantu sekali di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan bukan hanya pada saat kita duduk meditasi, di dalam karania Metta Sutta ini, ya selagi berdiri, berjalan, ataupun duduk, ya, ataupun berbaring, ya sebelum terlelap bahkan, itu patut dikembangkan. Makanya ada istilah bersiaga dalam ujaran metta. Nah, kadang kita ini seberapa siaganya sih punya metta ini di dalam batin kita, untuk manfaat diri sendiri, untuk manfaat orang-orang di sekitar kita. Itu penting sekali. Itu direnungkan saja sudah punya manfaat, apalagi itu dikembangkan dalam batin kita. Itu. Ya, seperti itu Romo ya Herman ya. Jadi penegasan, bukan karena Metta Sutta bukan untuk mengusir makhluk halus ya. Iya, soalnya kadang-kadang kan image-nya itu image-nya itu kadang gini sila, ada yang cerita, wah misalnya di rumah saya itu ada penunggunya, terus di sana kok diganggu, kemudian anaknya diganggu, setiap jam berapa itu nangis gitu misalnya. Tapi begitu dibacakan karya Metta Sutta, loh bisa diem gitu. Nah, seolah-olah ini karya Metta Sutta itu kan seperti mantra gitu loh. Ternyata kan karya Metta Sutta itu kalau kita baca itu maknanya itu harus dipraktekkan. Jadi bukan dibaca aja gitu. Nah, ini yang menjadi salah pandang dulu sila, maksud saya seperti itu. Benar. Ya, berarti kita itu harus memberikan edukasi. Itu bagus ya, makanya malam hari ini dibahas, nanti para Romo Ramani punya tanggung jawab, punya tugas untuk menyampaikan itu juga supaya umat Buddha punya cara pandang yang luas ya dalam mengerti ya aspek-aspek utama di dalam karania Metta Sutta ini ya. Anumodana untuk semuanya. Baik, terima kasih Sila. Satu ya. Ya, terima kasih Romo Herman. Mungkin Bapak Ibu yang lain mau melanjutkan untuk bertanya? Kalau belum saya dulu tanya Sila ya, bagaimana untuk menimbulkan meta, kita sadar meta kita itu untuk menumbuhkan itu bagaimana caranya Sila? Memang yang utama adalah usaha untuk memunculkan nilai-nilai luhur itu salah satunya membebaskan batin dari kebencian. Oke, sebentar ya Bu Hemin. Sila, mungkin nanti bisa info ke Bantidira untuk memulai saja. Ya, dimulai saja. Tapi dengan ambil undiannya ya sampai. Terima kasih. Baik, ya jadi untuk memunculkan meta itu salah satu hal yang paling penting adalah membebaskan batin kita itu dari kebencian. Begitu. Jadi aspek meta itu baru berkembang ketika kita itu batin kita sudah tidak diliputi oleh kebencian, permusuhan, ya, rasa kegeraman, niat-niat buruk itu tidak ada.
baru ada meta. Kalau kita masih punya kebencian, ya misalkan mendengar kata-kata orang tersebut atau melihat gerik-gerik orang itu, langsung ya bergejolak batin kita. Untuk punya meta itu susah. Susah, Ya. betul. Punya pandangan terkait dengan bagaimana kita itu punya harapan semoga dia bahagia, sementara pikiran kita masih diliputi oleh kebencian itu. Seperti itu. Jadi hal-hal semacam ini patut kita renungkan gitu. Sejauh mana sih saya itu bisa mengembangkan meta dalam pikiran saya pada saat saya dihadapkan oleh hal-hal yang tidak sesuai keinginan kita, tidak sesuai harapan kita, atau tidak sesuai dengan apa yang kita mau begitu. Mungkin dengan misalnya kita membenci seseorang, mungkin bisa dengan cara mengingat segala kebaikan orang tersebut supaya muncul meta, bisa juga sih. Betul. Jadi kalau kita membenci orang itu hanya dari satu kalimat begitu ya, coba ingat-ingat kalimat-kalimat kebaikan yang lain yang pernah dia lakukan. Atau kita membenci orang itu hanya karena dari satu sikap, ingat sikap-sikap yang lain begitu, dari sisi kebaikan orang itu. Nah, misalkan juga kalau itu masih belum tuntas, kembali tadi renungkan. Kalau saya punya pikiran membenci ini loh, saya ini rugi. Saya ini punya karma buruk, walaupun itu hanya dalam pikiran. Ngapain gitu, merugikan diri sendiri. Itu Gitu. sudah timbul karma buruk ya Sila ya? Iya, walaupun hanya dalam pikiran itu karma buruk. Niat buruk itu. Gitu. Kalau dalam Jadi hal untuk memunculkan meta dari dalam diri sendiri kan masih lebih mudah ya. Kalau misalnya terhadap orang lain, saudara atau teman, kita ingin maksudnya mengingatkan supaya dia itu memunculkan meta, itu kan itu yang susah Sila ya. iya, betul. Nah, maka memang hal-hal semacam itu harus apa namanya direnungkan gitu, manfaatnya dan kerugiannya. Kalau saya itu tidak punya meta atau punya pikiran membenci pada diri sendiri ataupun orang lain itu, yang datang penderitaan atau kebahagiaan gitu. Nah, Iya. orang ini memang harus harus berlatih, batinnya itu harus dilatih. Tanpa dilatih ya sulit ya punya meta itu. Iya. Begitu. Jadi belajar setiap hari itu Sila ya. Ya, setiap saat bahkan, bukan setiap hari. Nah, ada yang resen ini Yorin, silakan Iya, Yorin. Yorin. Baik, Yorin. Selamat malam, Sila. Selamat malam, ya, Yorin. Mau tanya ini, apa? Kalau meta itu kan sebenarnya kan nggak cuma ke yang lain aja, tapi bahkan ke dalam diri sendiri juga kita harus mengembangkan meta. Seperti itu kan? Nah, pertanyaan saya, misalkan kasusnya seperti ini. Saya mungkin ke orang lain mudah mengembangkan meta. Kalau misalkan ada orang lain butuh apa, saya berikan kepedulian, entah itu hanya dengan mendengarkan atau kemudian kalau misalkan diminta memberi nasihat, saya beri nasihat yang sebisa mungkin tidak menyinggung dan sebagainya, atau mungkin memberi pelukan dan semacamnya lah. Tapi ketika saya sendiri itu mengalami suatu kesulitan, saya memang tipikal yang jarang sekali langsung sedikit-sedikit ngomong ke orang lain. Jadi mesti lebih mengambil waktu untuk tenang dan mikir dulu, cari solusi sendiri dulu. Dan saya juga bukan tipikal orang yang suka dengan kayak sentuhan atau ayo kalau misalkan susah dipeluk atau apa terus diberi perhatian dengan kata-kata yang sifatnya menghibur, itu saya memang kurang sreg dengan yang seperti itu. Saya tuh lebih suka diajak ngobrol, ayo cari gimana solusinya tanpa seolah-olah kayak ngasihani atau terlalu gimana gitu loh. Afeksi seperti itu tuh buat saya tuh sesuatu yang asing dan memang saya kurang akrab. Kadang-kadang tuh ada yang nganggap, kok kamu kurang mengasihani dirimu sendiri ya, kok kamu kurang love ke dirimu sendiri. Terus saya bilang loh, saya tuh bukan nggak love ke diri sendiri, tapi memang itu bukan cara yang cocok dengan saya, itu memang bukan gaya saya. Apakah yang seperti itu dianggap tidak bisa mencintai diri sendiri? Apakah tidak mengembangkan meta kepada diri sendiri? Sementara yang saya rasakan ya, itu memang bukan gayaku, tapi aku ngerti kok cara mencintai diri sendiri itu seperti apa. Tidak, itu bukan sesuatu yang salah, Yorin ya.
Jadi kan setiap orang itu tahu persis apa sih yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan sebenarnya. Kalau toh orang lain punya punya si cara pandang mereka dalam hal menyikapi apa yang kita butuhkan, yaitu cara pandang mereka aja. Tapi kan yang paling tahu sebenarnya Yurin, apa sih yang dibutuhkan untuk cara Yurin itu mencintai diri sendiri. Dengan tenang, dengan sendiri, dengan melakukan aktivitas yang Yurin lakukan, senangkan gitu ya. Itu bagi Yurin itu cara mencintai diri sendiri. Nah, kalau ya, seperti halnya misalkan saya suka nasi gudeg misalkan gitu ya, selera saja seperti itu. Hanya masalah cara menanggapinya berbeda. Jadi kalau misalkan apa namanya, kita itu berbeda cara menyampaikan kebutuhan kita ya pada diri sendiri atau pada sikap kita itu ya berbeda selera saja dengan orang lain. Ya sederhananya seperti tadi, saya suka nasi gudeg, misalkan Yurin suka soto, bukan berarti nasi gudeg itu tidak bagus gitu. Ya, bagi orang yang suka nasi gudeg ya itu the best, seleranya dia gitu. Hanya masalah beda selera saja dalam memenuhi kebutuhan. Ya, tidak apa-apa. Itu pun juga bentuk meta. Begitu. Anu Modena. Terima Ya, kasih baik. Sila. Ya, baik. Terima kasih. Saya rasa sudah tidak ada yang bertanya lagi. Sudah penuh meta semua grup guys ini, Sila. Iya, baik. Ya. Jadi Anu Modana Sila atas dhamma yang telah disampaikan, semoga membawa manfaat buat kita semua. Terutama kita bisa mengembangkan meta dalam diri kita. Tentunya dengan kebijaksanaan. Saya ya, sehat, sakit, tetap punya meta. Betul. Ya. Tetap semangat. Silakan. Ya, selanjutnya ini yang sebagai pelengkapnya pesan singkat Suhu Kasin. Kami persilakan Suhu. Ya, silakan Suhu. Terima kasih Pak Carika Hermin Teja yang malam ini memimpin begitu sangat baik. Yang kami muliakan atas Silani Guna Nandini. Juga yang saya hormati para Romo, para Ramani, serta yang saya kasih saudara-saudara kita, baik yang malam ini ada sedikit gangguan, kurang kenyamanan fisiknya, dengan tadi kita bersama-sama telah melakukan kebaikan, tentu akan membawa manfaat. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sungguh luar biasa malam ini yang diuraikan oleh Atas Silani Gunanandini ini. Memang Karania Metta Sutta ini adalah yang penting bagi kita adalah suhuju atau kejujuran. Memang semuanya kejujuran itu sangat amat penting. Kalau tidak ada kejujuran, saudara dimanapun akan kecewa. Karena mulut bisa tidak jujur, tapi istilah hati kita pasti tahu kalau kita ini ada menipu. Maka dalam guys ini kita harus ada kerelaan, moral, dan konsentrasi. Moral tadi termasuk kejujuran. Jadi kejujuran di Karania Metta Sutta ini tentu membawa suatu benih yang positif bagi saudara-saudara kita yang kalau sakit secara fisik tentu akan mendapatkan bimbingan dokter yang tepat dan obat yang juga sesuai. Tapi kalau jiwanya terganggu, introspeksilah diri kita sendiri. Kadangkala kita menganggap, kadang anak itu protes sama orang tuanya, tidak ada kasih.
kalau tidak ada kasih, you hari ini tidak bisa ikut dalam Zoom ini. Gak diopeni. Nah, itu harus introspeksi. Jangan mudah menyalahkan pihak lain. Itu. Memang di dalam fenomena kita hidup ini, apa yang diajarkan dari Parita maupun Suta, ajaran guru kita itu betul-betul ada manfaatnya. Namun kita tidak akan bisa semua mencakupi ini. Kita harus belajar step by step. Maka kalau sudah semua bisa mempelajari dari Parita itu dengan sempurna, wihara tidak akan ada orang yang datang. Itu yang anu. Maka dengan semangat kita malam ini, saudara-saudara kita tidak usah khawatir. Semuanya kita dengan perbuatan baik menjadi suatu imun yang positif. Semoga Sakti Ratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha selalu melindungi kita. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Suhu kasih. Terima kasih, Suhu. Pesannya sangat singkat dan sangat dalam. Setelah kita membacakan Parita dengan bermeditasi dan mendengarkan Dhamma yang telah disampaikan oleh Atasila Nigunanandini, marilah kita melakukan pelimpahan jasa. Baik, kami persilakan untuk memimpin pelimpahan jasa. Ya, baik. Waktu yang sangat baik ya, 1,5 jam untuk melakukan dan memunculkan pikiran-pikiran baik pada semuanya adalah hal yang bermanfaat. Semoga kebajikan ini diketahui oleh para dewa dan lain-lain, semua makhluk yang turut juga bisa bersuka cita melihat kebajikan yang telah dilakukan. Ya, mari kita melakukan pelimpahan jasa. Punya sidha nikatasa yananya nikata nime te sanca bagino hontu sata nanta pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita dhayo ditha me cap ya ditha wa anye maca tawerino sata tithanti lokasming te bhumma catuyonika pance kacatuwokara sangsaranta bhava bhave nyatang ye patidanang me anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahuntu awera sukha jiwino kema padanca papuntu esa sasi jatang subha. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih dan anumodana untuk semuanya ya. Ya, selanjutnya saya kembalikan dulu kepada Romo Edi. Mungkin ada pengumuman yang mau disampaikan, Romo, silakan. Ya, terima kasih, Bu Ermin. Ya. Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selasa depan, tanggal 8 Juli, pembacaan Parita bagi saudara-saudara kita yang sakit dipimpin oleh Yang Mulia Bante Upasamu. Adapun bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan nama-nama yang sakit seperti biasa, bisa menghubungi HP saya, HP Ramani Hili, atau ke HP Wihara. Selanjutnya, apabila yang sakit sudah sembuh, mohon kami dihubungi kembali supaya nama tersebut bisa kami coret atau kami hapus.
Ya sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baiklah, mari kita mengakhiri pembacaan parita pada malam hari ini dengan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari bersama-sama kita ucapkan Sape Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kami mengucapkan banyak terima kasih Anumodana atas kesempatan dan waktu yang diberikan oleh Atasilani Gunanandini. Semoga membawa pencerahan untuk kami semua. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih ya. Saya izin. Ya, terima kasih semuanya. Ramani. Selamat beristirahat Sila. Lagi lain waktu. Baik, Sukihontu semuanya. Nanti Izin ketemu di meninggalkan Mendut. ruangan. Baik, baik. Sampai tanggal 7 ya Sila. Oh, gak ingat. Silakan ditutup. Ya, Jadi. tutup Li. Oke. Terima kasih Romo, terima kasih Suhu, terima kasih Ramani, Herbin dan semuanya. Terima kasih Li. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Mari kita hitung Pak Yen. 5, 4, 3, 2, 1. Semoga semua sehat dan bahagia. Sadu, sadu. 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 Ya, Panji.